Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang segi banyak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Oke, yang pertama, sebelum kita belajar tentang sifat-sifat bangun datar, kita harus tahu dulu apa itu bangun datar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Yang pertama, kita akan belajar tentang bangun persegi. Sifat-sifat persegi yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus. Nah, ini diagonalnya ya. Ini diagonalnya. Ini garis miring ini tuh namanya diagonal. Yang keempat, mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Lanjut, nomor 2, persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang antara lain memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, terus ini garis ini yang tegak lurus sama dengan ini. Kemudian keempat sudutnya siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Nah, kemudian juga 2 diagonalnya sama panjang, ini garis miring ini. Nah, ini garis yang menghubungkan antara sudut satu dengan sudut lainnya. Nah, itu 2 diagonalnya sama panjang. Lanjut yang ketiga, segitiga. Jika ditinjau dari sisi dan besar sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 4. Yaitu segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat segitiga sama sisi. Nah, namanya juga segitiga sama sisi ya anak-anak. Jadi ketiga sisinya itu sama besar dan sudutnya juga sama besar, yaitu masing-masing 60 derajat. Lanjut, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu memiliki salah satu sudutnya yaitu 90 derajat dan memiliki sisi datar. Ini sisi datar AC. Kemudian memiliki sisi tegak yaitu BC, kemudian sisi miring yaitu AB. Oke, selanjutnya segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu 2 dari 3 sisinya sama panjang. Nah, jadi kedua sisinya itu sama panjang. Namanya juga sama kaki ya. Jadi kakinya yang ini sama ini itu sama panjang. Nah, yang di bawah alasnya itu berbeda, panjangnya beda. Nah, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Jadi ini dan ini. Lanjut, segitiga sembarang. Nah, sifat-sifat segitiga sembarang antara lain ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Jadi panjang AB
itu tidak sama panjang dengan panjang BC. Begitu juga dengan AC. Jadi masing-masing sisinya tidak sama panjang. Selanjutnya trapesium. Sifat-sifat trapesium itu yang pertama memiliki sepasang sisi sejajar. Kemudian yang kedua memiliki dua pasang sudut sama besar. Nah, ini contohnya, ini segitiga sama kaki ya, memiliki dua pasang sudut sama besar. Ini sama dengan ini, sudut ini. Nah, sudut ini sama dengan sudut ini. Atau memiliki dua sudut siku-siku jika trapesium siku-siku. Nah, ini contoh bangun trapesium siku-siku ya, yang bangun warna putih ini itu adalah trapesium siku-siku karena membentuk sudut siku-siku ya, ini ya. Nah, ini atas bawah. Selanjutnya, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Dan jumlah keempat sudutnya itu 360 derajat. Lanjut. Yang kelima, jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang antara lain, yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Jadi panjang ini sama dengan ini. Nah, panjangnya ini ya sama dengan depannya ini. Memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut ini, nah, yang Ustazah lingkarin itu sama dengan sudut ini. Nah, gitu. Selanjutnya ini, sudut ini juga sama dengan sudut sini. Selanjutnya memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Nah, ini diagonalnya ya. Nah, dari sini ke sini, ini namanya diagonal. Ini sini juga diagonal. Jumlah sudut-sudut yang berdekatan itu 180 derajat. Selanjutnya, yang terakhir ada belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat yaitu 4 sisinya sama panjang. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Sudut yang saling berhadapan besarnya sama. Jadi sudut ADC itu sama dengan sudut ABC. Dan sudut DAB sama dengan sudut DCB. Kemudian jumlah dua sudut berdekatan adalah 180 derajat. Oke, nah ini ada latihan soal ya, sambil mengingat kembali materi tentang segi banyak ya. Kemarin materi tentang segi banyak sudah disimak ya. Nah, segi banyak itu ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, tugas kalian itu sangat mudah ya anak-anak. Kalian tinggal menulis nama-nama bangun segi banyak beraturan di bawah ini. Misalkan Ustazah kasih contoh satu ya, yang A. Yang A itu adalah nama bangun persegi. Ini bukan belah ketupat ya anak-anak. Ini bangun persegi yang posisinya itu dimiringkan ya. Jadi mirip dengan belah ketupat. Kalau belah ketupat itu bukan segi banyak beraturan. Belah ketupat itu ikutnya segi banyak tidak beraturan. Nah, saya kasih contoh satu ya. Tadi yang A itu bangun persegi. Selanjutnya dari poin B, C, D, E, F silakan kalian isi
nama-nama bangun tersebut. Yang B itu segi apa, yang C itu segi apa. Nah, begitu ya anak-anak ya. Oke. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.